Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat dan kebesarannya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah rahimakumullah. Kebesaran Allah dalam menciptakan setiap makhluk dengan sistem yang terbaik. Coba kita pikir, bagaimana ketika Allah menciptakan hidung di sini misalnya, telinga di sini misalnya, mata di sini misalnya. Wah, kacau sekali. Namun Allah dengan kebesarannya menciptakan setiap makhluknya dengan sistem yang sangat baik. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah, buah hati Aminah, putra Abdullah, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita dengan mengucapkan salawat, mengikuti risalahnya, kita mendapatkan syafaatnya dan menjadi umatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, terkadang kita berpikir hidup ini sempit. Kenapa? Karena hati kita sempit. Ketika kita berpikir hidup ini sulit, kenapa? Karena kita tidak berpikir hidup ini mudah. Hidup itu mudah ketika kita berpikir mudah. Judul kita hari ini adalah menggapai cintanya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu, jemaah rahimakumullah, dia cemburuan sekali. Dia tidak suka diduakan. Dan Allah, dia tahu ketika kita pura-pura beriman, ketika kita pura-pura mencintainya, Allah tahu hari ini kita mencintainya, tapi esok tidak lagi mencintainya. Miris ya? Na'udzubillahi min dzalik. Lalu Allah menciptakan sebuah makhluk yang bernama surga dan neraka. Dan Allah memberi pilihan kepada orang beriman. Engkau mau masuk yang mana? Ketika engkau ingin masuk ke surga, maka dekatilah perintahku dan jauhilah laranganku. Dan ternyata kebanyakan orang yang masuk neraka itu bukan karena penyakit zahir sama sekali, tapi hati batin yang busuk dan Allah tidak merahmatinya. Na'udzubillahi min dzalik. Harus kita memandang semua yang Allah ciptakan itu dengan kelebihannya. Allah menciptakan satu kekurangan dengan dua kelebihan. Namun sayangnya kita mudah sekali memandang kekurangan dan sulit untuk memandang sebuah kelebihan. Pandanglah seluruh yang Allah ciptakan, kejadian-kejadian yang Allah buat itu adalah kebesarannya dan kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah dengan itu kita lebih mudah mengenal dan dekat olehnya. Menggapai cintanya Allah itu salah satunya dengan beribadah. Ada ibadah yang harus memeras rasa capek dan lelah. Apa itu? Bertakwa kepadanya. Lalu ada ibadah yang harus menerangkan atau memberikan darah atau merenggangkan nyawa. Apa itu? Jihad fisabilillah. Lalu ada ibadah yang harus kita mengeluarkan uang, harta, waktu, dan lain-lain. Apa itu? Seperti sedekah, haji, zakat mal, dan lain-lain. Lalu ada ibadah yang kita harus bersuara, kita harus berkata-kata. Apa itu? Mengaji, ceramah, dan lain-lain. Namun Allah Subhanahu wa taala itu sangat indah, sangat baik dengan kebesarannya. Ada ibadah yang tidak harus memerlukan tenaga, ibadah yang tidak harus memerlukan capek, tidak harus dengan harta, tidak harus dengan waktu. Apa itu ibadahnya? Allah berkata dalam Al-Baqarah 153, Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Jamaah rahimakumullah, dengan kita beribadah cukup dengan sabar, Allah telah membersamai kita. Coba bayangkan ketika kita sama gubernur, bupati, presiden, wah, hidup kita indah. Pernahkah kita berpikir kita selalu bersama dia? Pernahkah kita selalu berpikir di samping kita ada Allah? Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala membersamai orang-orang yang sabar. Namun terkadang dengan sabar tersebut Allah menguji kita, iblis menguji kita sehingga kita ragu dan tidak lagi sabar. Lalu di atas sabar apa ibadahnya? Ikhlas. Dan mencapai ikhlas ini tidak mudah.
Ketika kita ingin mencapai tersebut, rajinlah kita beribadah. Maka hasil ibadah itulah yang membimbing kita. Allah langsung yang membimbing orang yang beriman, yang rajin beribadah ketika ibadahnya berhasil. Maka ketika kita taubat, maksiat lagi, taubat, maksiat lagi, ada yang salah dengan ibadah kita, coba cek kembali. Masya Allah, dengan ikhlas tersebut di atasnya sabar. Allah menguji, iblis menguji kita. Lalu ketika kita sudah sampai ke situ, kita ragu lagi, apa yang harus kita lakukan? Tingkatkan iman kembali, minta kepada Allah, ya Allah, hadirkan segala seluruh ibadah amal soleh kita, bimbing aku mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis, selesai. Maka jamaah rahimakumullah, apapun yang datang, ridholah kepada Allah. Kutipan kesimpulan kita pada hari ini adalah, mulailah membuka lembaran baru dengan berlapang dada, hati yang lapang, apapun yang datang pasti senang, pikiran yang mudah. Ketika engkau sudah berlapang dada atas segala sesuatu, ketika engkau sudah belajar ikhlas, ridha, maka engkau akan mendapatkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Engkau akan lebih mudah belajar mengenal Allah dan dekat kepada Allah. Rajinlah mendekatkan diri kepadanya, mengikuti perintahnya. Berat ustazah, laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah menciptakan hambanya dengan keadaan susah dan payah, dan Allah menguji siapa yang paling baik perbuatan dan amal solehnya. Allah memberi keputusan dan pilihan untuk kita. Kita mau masuk ke ridhonya, surganya atau nerakanya, tergantung kita jemaah rahimakumullah. Bersihkan hatimu, bersihkan batinmu, cintai Allah. Coba tanya, apakah sudah berhasil? Sejauh mana ibadah kita membimbing kita? Jemaah rahimakumullah, ketika Allah sudah mencintai kita, apapun yang kita mau, Allah akan berkehendak atas kita. Cintai diri kita dengan kita kenal dengan Allah. Pandang seluruh orang jauh lebih baik daripada diri kita. Jangan simpan penyakit hati, karena kebanyakan orang yang masuk neraka bukan karena penyakit zahir, tapi penyakit batinnya. Nauzubillahi min zalik. Selain itu, belajarlah bersyukur. Dengan bersyukur, kita lebih mudah untuk ikhlas dan ridho mengenal dirinya dengan cintanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada kesalahan, kepada Allah saya menampun, kepada jamaah rahimakumullah saya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.